Sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi mengendalikan inflasi untuk menjamin stabilitas harga. Pengendalian inflasi secara berkelanjutan menurut Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri. Sejak beberapa tahun terakhir, tentunya pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya melakukan pengendalian harga agar daya beli masyarakat tetap stabil dan bukan menekan inflasi, sehingga geliat produksi di tingkat UMKM tetap stabil. Salah satunya dengan pemanfaatan IT dalam bentuk transformasi digital untuk UMKM. Sebelumnya, pemerintah telah mengikuti Rakornas Transformasi Digital UMKM Pangan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga menuju Indonesia maju. Dalam Rakornas tersebut bertujuan untuk mendorong para kepala daerah dan jajaran tim pengendalian inflasi daerah atau TPID mensinergikan kebijakan stabilitas harga dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah, serta menghasilkan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang akan menjadi bahan masukan untuk kebijakan pengendalian inflasi secara nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya pemerintah daerah Provinsi Bengkulu telah melaksanakan berbagai terobosan, salah satunya meluncurkan program Berijo atau belanja sayur sembako di rumah Ajo dengan menggunakan aplikasi. Selain sebagai transformasi digital UMKM, aplikasi belanja dengan transaksi non-tunai ini sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Dan tentunya Bengkulu telah memiliki aplikasi tersebut yang dikenal nama Berijo. Dengan aplikasi ini diharapkan masyarakat dimudahkan untuk berbelanja kebutuhan pokok serta pedagang sayur juga semakin kekinian dan semakin aman di tengah pandemi COVID-19. Melalui Dinas Pertanian, pangan dan pemberdayaan UMKM. Adapun sumber dana ini kita ambilkan dari BTP, jadi dikelola langsung oleh PD Teknis, sehingga dia dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran. Jadi kalau PD Teknis yang melaksanakan sama menemukan sasaran dalam pemulihan ekonomi yang terdampak oleh COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, usaha mikro, kecil dan menengah menyumbang 57,8% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia secara keseluruhan. Kementerian juga telah menetapkan target 10 juta UKM merambah ke digital pada tahun 2020. Dan baru-baru ini hasil studi tersebut menunjukkan 3 prioritas investasi teknologi teratas untuk UKM di Indonesia, yakni investasi pada cloud atau 20%, diikuti oleh keamanan cyber 18%, dan pembelian atau peningkatan perangkat lunak IT 13%. Baru-baru ini juga data dari Asia Pasifik SMB Digital Maturity Study tahun 2020 mengungkapkan bahwa digitalisasi usaha kecil dan menengah UKM di Indonesia dapat meningkatkan PDB Indonesia sebesar 160 hingga 164 miliar dolar Amerika pada tahun 2024 serta berkontribusi pada pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Studi ini dibuat berdasarkan hasil survei UKM dari seluruh kawasan Asia Pasifik oleh International Data Corporation sesuai Komisi Kisco. Kemudian juga berdasarkan hasil survei menurut Marina Kacabiru dan Managing Director Kisco Indonesia, UKM yang lebih matang secara digital dapat menikmati keuntungan lebih tinggi dalam hal pendapatan dan produktivitas dibanding UKM yang mengabaikan digitalisasi. Studi yang berdasarkan survei primer pada UKM ini menunjukkan bahwa 82% UKM di Indonesia memiliki keinginan bertransformasi secara digital agar dapat menghadirkan produk dan layanan baru ke pasar. Dan tentunya angka ini merupakan lompatan kenaikan besar dibandingkan tahun lalu, di mana hanya 41% UKM yang menyampaikan keinginan yang sama. Selain itu 59% mengakui bahwa persaingan saat ini sedang berubah dan mereka harus mengimbanginya. Sedangkan 38% mengatakan bahwa mereka bertransformasi karena terdapat permintaan dari pelanggan. Sophia Ranja melaporkan.